Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, warahmatil fatihah, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Serta dan pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi di malam 22 Ramadan 1441 Hijriah. Kita berharap dan berdoa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan berkah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ini khatam untuk kitab Wasiyatul Mustafa. Dan di bagian akhir ini ada pembahasan yang menarik. Judulnya adalah Faslun fi fununin syatta. Pasal dalam bab-bab yang banyak sekali, Masya Allah. Jadi semua masuk, semua masuk ke dalam bab ini. Mudah-mudahan jamek manik untuk penutup pada malam ini. Dan pemirsa bisa komentar untuk usul buku atau kitab apa yang bisa kita baca di sisa hari Ramadan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu ibda' man laqida minal muslimina bisalami. Wahai Ali, tiap ketemu orang mulailah kau memulainya dengan salam. Yaktubullahu laka 20 hasanatan, insyaallah maka Allah akan mencatat bagimu 20 kebaikan. Waruddas salama, dan balaslah salam. Wallahu yaktubu liman raddau 40 hasanatan. Allah mencatat bagi setiap orang yang mau menjawab salam dengan 40 kebaikan. Artinya kita yang memulai dapat nilai, yang menjawab tidak kehilangan momentum, bahkan 2 kali lipatnya. Mulai salam, tapi harus ada yang mulai untuk ada yang mengakhiri ataupun ada yang menjawab itu. Nah, karena itu di samping nilai yang lain bahwa yang pertama membuka kebaikan itu mendapatkan kebaikan yang lebih dibanding yang menunggu menunggu untuk diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Ya Aliyu iyyaka wal ghadaba. Wahai Ali, hindarilah marah. Fa innahu minasyaiton. Karena marah itu bagian dari karakter setan. Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaik fi halatil ghadab. Dan sesungguhnya setan itu lebih leluasa dan mempunyai momentum yang tepat untuk menguasai dirimu ketika dirimu sedang marah. Marah itu dari setan. Ketika Anda marah, maka setan lebih mudah untuk merasuki diri orang yang marah itu. Artinya apa? Dari sisi transmisi gelombangnya itu sudah sama. Ya, gelombangnya sama itu gampang masuknya. Itu seperti itu. Termasuk orang-orang yang kesurupan. Kenapa ada orang-orang kesurupan itu? Menurut ilmu hipnoterapi adalah karena gelombangnya itu down. Nah, gelombangnya down itu menyamai dunia lain, dunia jin. Maka bisa kerasukan dan lain sebagainya. Bisa dicari kenapa dia down dari sisi kejiwaannya, mungkin karena banyak tekanan, ada masalah dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah membangkitkan semangat lagi agar frekuensinya itu sama dengan manusia, sama dengan kita. Ketika frekuensi turun karena masalah-masalah psikologis, gitu kan, maka sangat mudah kerasukan ataupun kesurupan. Kenapa bisa masal kesurupan itu? Karena
adanya satu orang kesurupan itu membuat yang lain itu panik, takut, maka down, turunlah frekuensi dia menyamai frekuensi jin, masuk beleng dan seterusnya. Itu. Maka ketika marah itu setan yang masuk itu frekuensinya tinggi, gitu kan? Dari jin itu merasuki orang-orang yang down. Wa iyyaka wa da'watal mazlum, dan takutlah Ali, hati-hati Ali terhadap doanya orang yang teraniaya. Fa innallaha yastajibu lahu, karena Allah mengijabai, mengabulkan doa-doa orang teraniaya itu. Wa in kana kafirun fa alaihi kufru. Walaupun umpamanya yang Anda aniaya itu, orang yang teraniaya itu adalah orang kafir, itu juga mandi doanya. Nah, terkait dengan dosa itu urusan dia sendiri dengan Tuhannya, itu kan. Tapi terkait dengan bagaimana membangun relasi berbasis spiritualitas, itu adalah jangan sampai kita itu menganiaya orang lain. Seperti itu pesan moralnya, seperti itu. Karena apa? Doa orang yang teraniaya itu apapun agamanya, suku, bangsa, dan jenis kelaminnya, ketika teraniaya itu mandi. Doanya mustajab. Ya Aliyu iyyaka wal yaminal fajirah. Ali, selanjutnya hindarilah sumpah dusta, sumpah palsu. Fa inna mufiqatun lisil'ati, karena sesungguhnya sumpah palsu itu mampu menghabiskan stokmu, mampu menghabiskan daganganmu ketika Anda dagang. Sil'ah. Wa mushiqatun lirizki wal umri, dan bisa merusak rizki dan usia atau umur. Ini sumpah fajir, sumpah dusta, sumpah palsu, apalagi disusul dengan alamat palsu itu ternyata punya efek yang luar biasa terkait dengan rizki, umur, bahkan amal kebaikan kita, ya. Yang di sini digambarkan oleh sil'ah ataupun harta perniagaan. Kenapa harta perniagaan saya maknai dengan amal itu? Karena bukankah kita itu sedang berdagang dengan Allah, itu kan? Allah menjaminkan fasilitas-fasilitas pada kita, nikmat namanya, dan kita tugasnya adalah bersyukur sebagai wujud pengabdian, gitu kan? Dan jual beli yang tidak ada tekornya adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Aliyu, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar, siapa yang amar ma'ruf nahi munkar, arghamallahu an fa'aduwih, maka urusan musuhnya itu di tangan Allah. Allah yang akan membuat musuhnya itu tidak berdaya. Ini digambarkan dengan gerumpung irungnya. Artinya apa? Wibawanya hilang, wibawanya habis, harga dirinya habis. Karena apa? Digambarkan orang jalan tidak ada hidungnya, itu kan. Seperti itu. Allah yang ngurus. Wa man shadaqa fi umurih ghadiballahu li ghadabihi. Ketika orang senantiasa menjaga kejujuran dalam hal apapun, fi umuri, dalam setiap urusan dia itu mengedepankan kejujuran, kebenaran, maka ketika dia marah, Allah turut serta marah. Wah, medeni ini ya, sakti ini. Maka hati-hati terhadap kemarahan orang yang jujur. Ini medeni, itunya itu geni, nah, Masya Allah. Ketika orang jujur dalam segala aspek, dalam segala hal, apabila dia kok kepancing marah, itu kan, maka Allah ikut murka. Masya Allah. Wa idza bakal yatimu, Ali, jika Anda anak yatim nangis karena lapar, karena tersakiti, terzolimi, ihtazzal arsh, maka terguncanglah ars itu, horek ars itu mendengar tangisan anak yatim. Fayuqalu, dikatakan, ya Jibrilu,
wahai Jibril, wahai malaikat Jibril, wasi'an naru liman abkahu. Jibril, ketahuilah neraka bertambah luas bagi orang yang membuat anak yatim tadi menangis. Masya Allah. Wa wasi'al jannatu liman abhakahu. Dan ketahui Jibril, surga tambah luas bagi orang yang mampu membuatnya tersenyum kembali. Kafilul yatim, kahataini, kata Nabi. Penanggung penjamin anak yatim itu adalah seperti dua jari ini di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada khairun nas anfa'uhum linnas. Soleh pribadional dan soleh sosial spiritual yang kuat diwujudkan dengan anfa'uhum linnas. Masyaallah. Dan kita berupaya dan monggo ikhtiar terus untuk menjadi paripurna. Ya Ali, ad-dinun an-nasihah lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Wahai Ali, ketahuilah bahwa agama itu tujuannya untuk memperoleh kebaikan. Jadi an-nasihah itu thalabus shalih, mencari kebaikan. Mencari kebaikan. Lillahi maring Allah, baik pada Allah, wali rasulihi untuk rasul, walil mukminin dan untuk semua orang mukmin. Itu ad-dinu an-nasihah. Itu agama itu harusnya menjadikan lebih baik. Agama menjadikan lebih baik. Baik kualitas lillah, kualitas hubungan kita pada Allah, wali Rasulillah, kepada Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya, walil mukminin dalam bermuamalah dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin di sini sebagai gambaran pada manusia, gitu kan. Secara spesifik disebut mukminin, tapi apa artinya kita berbuat baik hanya kepada pada orang yang seiman, gitu kan. Padahal kita ditakdirkan syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya apa? Tidak salah kita membangun relasi yang baik kepada siapapun. Jadi kebaikan Islam adalah menembus batas ras, suku, golongan, agama, dan bangsa, serta warna kulit pun jenis kelamin. Itulah rahmah bagi semesta itu seperti itu. Ya Ali, wahai Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Ketahui Ali, ada 7 umatku itu menikmati surga. Pasti di surga dia. Syabun ta'ibun. 1, anak muda yang bertaubat. Anak muda isek nom neng gelem tobat. Nah, tobatnya nunggu mati kemarin, tunggu tua gitu kan. Kemarin bareng tua rasa-rasen, wah surah kalap gitu kan. 2, waman tasaddaqa sirran. Yang kedua yang di surga adalah orang yang sedekah secara sir. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang menyembunyikan sedekah itu munfiknya atau mutasaddiqnya atau muzakinya. Tapi bagi lembaga, kemarin sudah saya sampaikan, harus akuntabilitasnya jelas dan cetoh. Itu karena pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada publik. Waman yu'addi sholatad duha. Yang ketiga adalah orang yang melaksanakan sholat duha itu fil jannah. Duha ya, gampang duha itu. Wa man kana dhahabu mali awanu alaihi min fawati sholatin wahidatin. Berikutnya adalah orang yang kehilangan harta bendanya yang paling dia cintai itu lebih
dipandang lebih sepele dibandingkan kehilangan satu salat saja. Apalagi salat ma'al imami, bersama imam. Entek bandane ora masalah, sing penting iso salat. Salat iso jamaah dan seterusnya. Masya Allah. Ini fil jannah. Waman dama'at ainahu min khasyatillahi. Lanjutnya adalah orang pasti di surga orang yang air matanya bercucuran min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Masya Allah. Menangis karena takut kepada Allah. Ini kaitan kemarin dengan al-khauf war roja, harapan dan kekhawatiran. Khauf itu kekhawatiran, ar-roja harapan. Khaufnya itu menjadikan dia sampai mencucurkan air mata karena takut akan siksa Allah. Takut jangan-jangan amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Wa man zahamal ulama fi majalisihim. Ketujuh adalah orang yang senantiasa mendekat kepada ulama untuk mengikuti majelisnya, majelis ilmu, majelis taklim, majelis mujahadah dan seterusnya. Itu dari mujalasatil ulama itu adalah termasuk kebaikan yang oleh Nabi dinyatakan sebagai dia termasuk ahli surga. Ya Ali wa Ali, man arsyadal a'ma. Ini terkait ajaran bagi kita bagaimana kita harus memperlakukan kaum difabel, ya. Kaum difabel itu bagaimana kita, ya. Ini Nabi ini. Ya Ali, wahai Ali, man arsyadal a'ma. Siapapun orangnya, siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, mau peduli kepada orang yang tunanetra, a'ma, biati dia menuntun dengan tangan al-yusra, tangan kirinya, tangan kiri karena dia peduli, dia tuntun untuk nyebrang, dia bantu jangan sampai salah dalam memilih trotoar dan seterusnya. Orang seperti ini, ja'a yaminuhu fi yaminik. Tahuilah Ali, tangan kanan a'ma tadi, orang yang tunanetra tadi, besok di akhirat akan menggandeng tanganmu. Akan menggandeng tangan kananmu besok di surga. Masya Allah. Ini. Ya, luar biasa. Kanjeng Nabi memberikan rekomendasi terkait bagaimana kita menjadi orang yang baik, menembus batas yang luar biasa. Maka ada fikih disabilitas, itu kan? Bagaimana masjid-masjid panjenengan itu sudah akses difabel itu terpenuhi, gitu kan? Ada tempat parkir, apa itu, kursi roda, ada tangga yang ada pelengsengan yang untuk akses masuk bagi kaum difabel, ada fasilitas toilet yang khusus bagi difabel dan seterusnya. Seperti ini sebenarnya ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada buku fikih difabel itu dari teman kami, Dr. Arif Maftuhin, ya. Kemudian Cak Fu juga teman saya yang ada di Jakarta sekarang di Komnas, juga mempunyai beberapa karya terkait dengan pengalaman pribadi beliau, dan apa yang beliau tulis itu sudah diaplikasikan di Masjid Istiqlal menurut kabar terakhir yang saya baca dari beliau. Itu Cak Fu, ya, bisa cek di Facebook, ya.
lihat pertemanan saya dengan Cak Fu, dengan Mas Dr. Arif Maftuhin, gitu kan. Semuanya mengajak kita untuk mengamalkan hadis ini. Ya Ali, siapa saja yang mau menuntun orang tunanetra dengan tangan kirinya, karena tangan kanan Anda memegang stick HP ya, untuk selfie, gitu kan. Tangan kiri Anda menuntun akma tunanetra tadi. Nanti di akhirat tangan kanan si tunanetra itu akan yang bagian kanan akan memegang tangan Anda, Masya Allah, menunjukkan Anda ke surga. Subhanallah, walhamdulillah, Masya Allah. Ya Aliyu, idza kana al-insanu fi sakaratil maut. Wahai Ali, ketika manusia dalam sakaratul maut, fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din. Sesungguhnya pada saat sakaratul maut itu, seluruh sendi-sendi itu saling mengucapkan salam. Nah, persendian kemarin saya sampaikan ada 360 ruas. Itu saling ulok salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu. Abaikan ya suara motornya. Ada suara motor jelek, suara motor baik ya biarin, itu kan semua mempunyai manfaat bagi pemiliknya, itu kan. Seperti itu. Nah, itu. Persendian 360 itu semua saling berpamitan. Saling berpamitan. Tusallimu ala ba'din. Takulu assalamu alaika. Assalamualaikum. Wahai jari-jari di jempol, salam ya dari aku, gitu kan. Itu jari-jari jempol kaki mengucapkan salam kepada jempol tangan, gitu. Seterusnya. Fa inni mutu. Aku mati arep panca. Podo padahal sama kan, bareng nanti. Karena apa? Bersendian sudah bekerja sama luar biasa sepanjang hidup manusia. Tidak ada ya satu jari aja aku tak leren, gitu kan. Saya tunggu di rumah, tidak, itu kan. Semua pergi ikut semua ya, seperti itu. Ketika akan berpisah nanti akan dipisahkan ketika raga ini dimasukkan ke liang lahat dalam proses-proses berikutnya. Itulah mereka bersalaman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Seterusnya, Masya Allah. Apalagi ketika duha dia dikirimi semua seluruh sendi 360 itu ditebus dengan sholat duha 2 rakaat tiap pagi. Masya Allah. Wa qada sya'ratul bayda ala sya'ratis sauda. Demikian pula uban rambut putih itu juga mengucapkan salam kepada sya'rah as-sauda, kepada rambut yang masih hitam. Nah, semuanya akan berpisah. Akhirnya seperti itu, saudaraku. Gimana kita menjaga tubuh kita ini untuk gambaran taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ali ifat wasiyati kama hafidtuha an Jibril an Rabbi taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghairuhu. Ya Ali, jagalah pesanku ini sebagaimana aku menjaganya dari Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah demikian khataman, mudah-mudahan manfaat masalah fiddin wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma kfina bihalalika an haramik
وأغنى فضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ya karam ya demikian saya menemani panjenengan sedaya stay at home, mudah-mudahan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.